105.2 FM, your life, your music. 105.2 FM. Hari itu, seperti biasanya, Agus Wibisono yang akrab dipanggil Wiwip menjalani rutinitasnya sebagai seorang perawat di RSUD Puri Husada Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sejak masa awal pandemi COVID-19, Wiwip ditempatkan pihak rumah sakit di instalasi triase. Di ruangan itu, Wiwip memiliki kewajiban untuk mengurus pasien COVID-19 dan yang terindikasi COVID-19. Berbekal alat pelindung diri atau APD, pria 35 tahun itu senantiasa menunaikan tugasnya bersama rekan sejawat. Dirinya menangani pasien mulai dari melakukan ronsen toraks, memasang oksigen, memasang infus hingga mengambil sampel darah untuk pemeriksaan labor sebagai prosedur standar sebelum pasien masuk ruang isolasi khusus COVID-19. Tangisan bahkan pasien yang diam 1000 bahasa adalah pemandangan biasa selama menangani pasien COVID-19. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Pagi menjelang siang, Wiwip beserta tim instalasi mendapatkan informasi bahwa ada seorang bayi asal kecamatan Kritang yang akan dirawat. Tanpa pikir panjang, Wiwip pun bergegas mempersiapkan segala kebutuhan penanganan pasien tersebut. Entah apa yang ada di benaknya kala itu. Menangani bayi mungil tersebut, Wiwip sama sekali tidak menggunakan alat pelindung diri seperti biasanya. Wiwip mengurus bayi itu, memakaikan oksigen dan sebagainya. Diakuinya, saat itu dia lalai dan tidak menyangka bayinya suspek COVID. Jadi, dia tidak menggunakan APD lengkap. Bayi kecil yang dirawat menjalani uji PCR swab. Hal yang mengejutkan si isi ruangan adalah bahwa bayi tersebut positif COVID-19. Mengetahui Wiwip tidak mengenakan APD saat menangani si bayi mungil itu, tim medis meminta Wiwip mengisolasi diri di rumah. Setidaknya selama 1 minggu, Wiwip pun menaati arahan tanpa menaruh curiga tentang kesehatannya. Menjalani isolasi mandiri, Wiwip merasakan keanehan pada dirinya. Dia mengeluh sesak napas ketika malam hari, hingga akhirnya dia mengalami gangguan pada penciuman. Kalau malam itu agak sesak, cuma kalau di lain waktu tidak ada rasa apa-apa. Semakin hari itu saya merasakan tidak bisa mencium. Saat istri masak, bau bawang itu tidak lagi bisa dicium, kata Wiwip. Sampai di suatu pagi, Wiwip mendapatkan kabar kurang mengenakkan ihwal kesehatannya. Ketua Tim Medis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dr. Alexis menginformasikan bahwa Wiwip positif COVID-19. Sebelumnya, Wiwip memang sempat menjalani tes PCR swab ketika masih dalam isolasi mandiri. Hasil dari tes tersebut hari itu dirilis dan mengkonfirmasi bahwa Wiwip tertular COVID-19. Bak petir di siang bolong, Wiwip sangat terkejut mendapat kabar tersebut. Lantas dirinya menemui sang istri membawa kabar buruk tersebut. Istri yang kaget dan segera menyiapkan pakaian karena tentu saja Wiwip harus menjalani isolasi. Dr. Alexis yang menyampaikan kabar tersebut memintanya untuk tetap tenang. Setelah semua siap, Wiwip bergegas berangkat menuju instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Puri Husada Tembilahan. Di sana, Wiwip ditangani oleh para perawat yang merupakan rekan satu timnya mengurusi pasien COVID-19. Prosedur yang biasanya dilakukan kepada pasien COVID-19 itu pun akhirnya dilakukan kepada Wiwip. Ruang isolasi tambahan RSUD Puri Husada menjadi rumah baru bagi Wiwip yang berada di gedung yang berbeda dengan RSUD Puri Husada. Ruang isolasi itu berjarak beberapa ratus meter dari gedung utama RSUD Puri Husada, tepatnya di Jalan Pendidikan Tembilahan. Kepergian Wiwip menuju IGD tanpa didampingi istri. Hanya tangis keluarga yang menemani langkahnya sebelum isolasi. Hari pertama isolasi pun telah dilalui Wiwip. Memasuki hari kedua,
kerinduan pun melanda. Kerinduan pada keluarga, terutama sang anak. Wiwip mengaku sempat kesal karena tidak mendapat izin bertemu anak bungsunya yang baru berusia 4,5 tahun. Padahal kala itu pikirannya membuncah akibat rasa rindu terhadap sang anak. Solusi lain pun diambil. Akhirnya ia video call untuk hanya melepas rindu. Kegundahan yang dirasakan Wiwip sebagai pasien COVID-19 ternyata mendapat respon positif dari seluruh keluarga. Wiwip mengungkapkan dirinya memperoleh dukungan moral dari saudara-saudaranya. Anak pertama dari 3 bersaudara ini merasa begitu diperhatikan oleh adik-adik, terutama orang tuanya. Dikatakannya, support untuk moral datang dari keluarga, orang tua dan adik-adiknya. Setidaknya ini bisa membangun semangatnya yang sempat runtuh waktu itu. Wiwip merasa begitu bersyukur. Memang seyogianya dalam situasi dan kondisi saat ini, dukungan moral menjadi satu semangat untuk bangkit dan segera sembuh. Gejolak batin Wiwip masih terus berlanjut. Di sisi lain, tak sedikit pula tetangga rumahnya yang mendoakan kesembuhan dirinya. Tak hanya sampai di situ, gelombang dukungan juga datang dari rekan seprofesi perawat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Indragiri Hilir, tempatnya bernaung. Begitu pula dengan kepedulian teman-teman. Bahkan menurut pengakuannya, ada seorang teman yang rela mengunjungi serta mengantarkan makanan untuk anak dan istrinya yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Dengan nada lirih, Wiwip mengungkapkan mengenang solidaritas perhatian banyak pihak kepadanya waktu itu. Beberapa hari diisolasi, kejenuhan mulai menghampiri Wiwip. Keseharian yang biasa dia lewati di hari normal tak lagi bisa dilakukan. Hanya berjemur, mengkonsumsi obat dan makanan yang mengisi waktunya selama masa isolasi. Hari ketiga isolasi, Wiwip kembali menjalani uji PCR swab. Hasilnya dinyatakan negatif. Sontak, hal tersebut bikin Wiwip senang bukan kepalang. Pikiran yang terlintas di dalam benaknya adalah bisa cepat pulang. Namun sayang, Dr. Alexis yang menangani Wiwip belum mengizinkannya untuk beranjak dari ruang isolasi. Masih harus menunggu, paling tidak 1 atau 2 kali swab lagi baru boleh. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Wiwip untuk ketiga kalinya melakukan tes PCR swab. Dari hasil tes, Wiwip dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Akhirnya Wiwip bisa melepas rindu dan memeluk sang anak. Kemudian memulai kembali aktivitasnya. Begitu pula dengan istri dan anak-anaknya yang telah menyelesaikan masa isolasi mandiri. Meski telah sembuh, hingga saat ini Wiwip masih merasakan sesak di dadanya, kemungkinan efek pasca mengidap COVID-19. Kini, COVID-19 dan isolasi menjadi pengalaman yang cukup mengerikan bagi Wiwip. Dia tak ingin pengalaman tak terlupakan ini terulang kembali. Dikatakannya, semua berawal dari kelalaiannya. Saya hanya ingin menolong, ikhlas karena bayinya sedang kritis. Sekarang saya agak ngeri, jadi tak pernah lagi tak pakai APD dan tak mau pengalaman itu terulang kembali, katanya dengan yakin. Terhitung Maret sampai dengan saat ini, tak sedikit tenaga kesehatan yang tumbang disebabkan COVID-19. Sang garda terdepan perjuangan melawan COVID-19 malah menjadi korban keganasan virus mematikan itu. Mau tidak mau, mereka harus menjalani isolasi. Begitu pula penularan di kalangan masyarakat yang sempat melonjak beberapa waktu lalu. Isolasi diharuskan bagi pasien COVID-19. Sebagaimana ketentuan yang ada, pemerintah daerah telah menyiapkan rumah sakit rujukan dan ruang isolasi bagi mereka yang positif COVID-19. Sayangnya, tak sedikit pasien COVID-19 yang menolak untuk diisolasi seperti yang dikemukakan Dr. Saud Pakpahan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, sekaligus juru bicara tim Nebis, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, penolakan menjadi sesuatu yang memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan. Kalau mereka tidak diisolasi, tentu akan membahayakan masyarakat lainnya yang tidak mengidap COVID-19. Mereka bisa menularkan virus yang ada pada diri mereka, kata Dr. Saud Pakpahan melalui keterangan tertulis. Oleh karenanya, Dr. Saud mengimbau kepada para pasien COVID-19 agar bersedia diisolasi dan dirawat di ruang isolasi yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mengidap COVID-19, Dr. Saud mengimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan untuk tenaga kesehatan, selalu gunakan APD lengkap bila kontak dengan pasien, tegasnya.